Pada suatu masa yang jauh sebelum ingatan manusia dicatat dalam tulisan, hiduplah sebuah keluarga kecil di sebuah perkampungan yang tenang. Di sanalah engkau mengenal seorang gadis bernama Larasati, anak perempuan yang tumbuh dalam kehangatan kasih sayang orang tuanya. Ayahnya adalah seorang pedagang kain yang rajin dan jujur, sementara ibunya dikenal lembut dan penuh perhatian. Dalam rumah sederhana itu, kau bisa merasakan kedamaian yang lahir dari cinta dan kebersamaan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Suatu hari, sakit keras menghampiri sang ibu. Larasati yang kala itu masih belia, hanya bisa duduk di samping pembaringan, menggenggam tangan ibunya sambil berdoa dalam diam. Kau bisa membayangkan betapa rapuhnya hati seorang anak ketika melihat sosok yang paling dicintainya perlahan melemah. Tak lama kemudian, ibunya menghembuskan napas terakhir, meninggalkan luka yang dalam di hati Larasati dan ayahnya. Sejak hari itu, dunia Larasati berubah. Rumah yang dulu penuh tawa menjadi lebih sunyi. Meski demikian, kau melihat bagaimana Larasati berusaha kuat. Ia membantu ayahnya membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan menjalani hari dengan kesabaran yang jarang dimiliki anak seusianya. Kadangkala, ketika rindu menyeruak, ia menatap langit sore dan bertanya dalam hati, mengapa perpisahan harus datang begitu cepat. Ayah Larasati yang sering bepergian untuk berdagang mulai merasa khawatir meninggalkan putrinya sendirian. Dalam niat yang menurutnya baik, ia memutuskan untuk menikah lagi. Ia berharap kehadiran seorang istri baru dapat menemani Larasati dan mengembalikan kehangatan dalam rumah mereka. Maka datanglah seorang perempuan bernama Ratmi bersama anak perempuannya, Cempaka. Pada awalnya, Larasati menyambut mereka dengan tulus. Kau akan melihat senyum yang lahir dari harapan, bukan dari kepura-puraan. Ia ingin percaya bahwa keluarganya akan kembali utuh. Beberapa waktu semuanya tampak baik-baik saja. Rumah kembali ramai dan ayah Larasati terlihat lebih tenang. Namun, waktu adalah penguji yang jujur. Ketika ayah Larasati sering berpergian untuk berdagang, wajah asli Ratmi perlahan terungkap. Perlakuannya terhadap Larasati berubah dingin. Sementara Cempaka tumbuh menjadi anak yang dimanjakan, Larasati justru dibebani segala pekerjaan rumah. Kau melihat bagaimana kelelahan menjadi sahabatnya, sementara kesabaran menjadi pelindung hatinya. Setiap hari, Larasati bangun lebih awal dari yang lain. Ia menyapu, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah tanpa keluhan. Jika pekerjaan itu dianggap kurang sempurna, ia dimarahi, bahkan sering dihukum dengan tidak diberi makan. Tubuhnya semakin kurus, tetapi jiwanya tetap teguh. Dalam diam, ia belajar bahwa hidup kadang menuntut lebih banyak ketabahan daripada kekuatan fisik. Cobaan belum berhenti di sana. Suatu ketika, ayah Larasati jatuh sakit sepulang dari perjalanan jauh. Larasati merawatnya dengan penuh cinta, seakan tak pernah ada rasa lelah. Kau bisa merasakan ketulusan itu, ketulusan yang tidak mengharap balasan. Namun, takdir kembali berbicara. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan Larasati sendirian menghadapi dunia yang terasa semakin kejam. Bagi Ratmi dan Cempaka, kematian itu justru dianggap keuntungan. Harta yang ditinggalkan sang ayah menjadi milik mereka. Sejak saat itu, Larasati benar-benar hidup dalam penindasan. Meski demikian, ia tidak berubah menjadi pahit. Ia memilih bersabar, karena dalam hatinya ia percaya bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang meski tertimbun oleh penderitaan. Hari demi hari berlalu, dan Larasati tetap menjalani hidupnya dengan keteguhan hati. Suatu pagi, dalam keadaan lapar dan lelah, ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Air mengalir jernih, seolah mengingatkan kita bahwa kehidupan selalu bergerak, tak peduli seberapa berat beban yang kau pikul. Namun tanpa sengaja, selendang kesayangan Cempaka hanyut terbawa arus. Ketakutan menyergap hati Larasati. Ia tahu hukuman berat menantinya jika pulang tanpa selendang itu. Maka ia menyusuri sungai dengan langkah gemetar, berharap keajaiban kecil terjadi. Dalam pencariannya, ia bertemu seorang petani yang menunjukkan arah menuju rumah seorang nenek tua di pegunungan. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak menanjak, tubuhnya lelah,
namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kayu sederhana. Nenek tua itu menyambutnya dengan senyum hangat. Ketika Larasati menjelaskan maksud kedatangannya, sang nenek bersedia mengembalikan selendang dengan satu syarat. Larasati harus membantunya mengurus rumah. Tanpa ragu, Larasati menyanggupi. Seharian ia bekerja dengan ikhlas, seolah pekerjaan berat adalah bagian alami dari hidupnya. Sang nenek memperhatikan ketulusan itu dengan mata penuh kebijaksanaan. Saat sore tiba, nenek itu menepati janjinya dan memberikan selendang tersebut. Tak hanya itu, ia juga menawarkan hadiah berupa 2 buah labu, satu besar dan satu kecil. Larasati memilih labu kecil, bukan karena ia tidak tahu nilai labu besar, melainkan karena ia tidak ingin membawa beban lebih dari yang sanggup ia pikul. Sebelum berpisah, nenek itu berpesan agar labu tersebut tidak dibuka sebelum sampai di rumah. Sesampainya di rumah, kemarahan Ratmi kembali meledak. Dalam amarahnya, ia membanting labu itu. Betapa terkejutnya kita ketika labu kecil tersebut terbuka dan memperlihatkan perhiasan berkilauan. Namun sekali lagi, Larasati tidak menikmati hasilnya. Semua harta itu dirampas oleh Ratmi dan Cempaka. Keserakahan menutup mata mereka. Keesokan harinya, mereka meniru apa yang dilakukan Larasati, berharap mendapatkan labu yang lebih besar dan lebih berharga. Mereka mengikuti nenek tua itu dan membantu dengan hati yang penuh keluhan. Ketika tiba saat memilih, mereka tanpa ragu mengambil labu terbesar. Namun mereka tidak sabar. Di tengah perjalanan pulang, labu itu dibuka. Isinya bukan perhiasan, melainkan binatang berbisa yang membawa petaka. Tak ada yang menolong mereka di tengah hutan sunyi itu. Keserakahan telah mengantarkan mereka pada akhir yang tragis. Larasati yang tak pernah menyimpan dendam, akhirnya hidup dengan tenang. Perhiasan dari labu kecil menjadi bekal baginya untuk melanjutkan usaha ayahnya. Lebih dari itu, ia hidup dengan hati yang damai. Dari kisah ini, kau dan kita semua belajar bahwa kesabaran, ketulusan dan pilihan yang sederhana seringkali membawa keajaiban terbesar dalam hidup.